Dengarkan baik-baik. Suara derak yang Anda dengar adalah terbakarnya cengkeh kering yang bercampur dengan tembakau. Suara ini begitu khas hingga memberikan nama pada produk itu sendiri, kretek. Di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, kretek bukan sekedar rokok. Kretek adalah sebuah imperium. Indonesia adalah pasar rokok terbesar kedua di bumi, di mana warganya mengisap lebih dari 300 miliar batang rokok setiap tahunnya. Namun, konsumsi raksasa ini membawa dampak yang mematikan. Diperkirakan 290 ribu nyawa melayang setiap tahunnya akibat penyakit yang berkaitan dengan tembakau. Bagaimana bisa sebuah produk yang membunuh konsumennya sendiri mampu mempertahankan cengkeraman yang begitu kuat pada sebuah bangsa? Jawabannya terletak pada kejeniusan bisnis global yang menyamar sebagai budaya lokal. Selamat datang di channel Catatan Nusantara. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam sebuah buku yang brilian sekaligus meresahkan. Kretek Capitalism, Making, Marketing, and Consuming Clove Cigarettes in Indonesia, karya antropolog Marina Welker. Kita akan membedah bagaimana salah satu industri paling mematikan di dunia mengerahkan jutaan orang untuk bekerja demi kepentingannya. Menenun ilusi yang begitu kuat sehingga meyakinkan sebuah bangsa untuk dengan bangganya mengonsumsi kehancurannya sendiri. Kisah kretek dimulai pada akhir abad ke-19 di Kudus, Jawa Tengah. Konon, Haji Jamhari meracik cengkeh ke dalam tembakaunya untuk meredakan penyakit asmanya. Dari industri rumahan ini, muncullah para pengusaha besar. Salah satunya adalah Lim Seng Te, seorang yatim piatu imigran Tionghoa yang pada tahun 1913 mendirikan cikal bakal raksasa kretek, Sampurna. Melalui racikan tembakau, cengkeh, dan saus perasa dengan merek Ji Samso, Sampurna tumbuh menjadi kerajaan bisnis di Indonesia. Namun, ironi terbesar dari nasionalisme kretek terjadi pada tahun 2005, saat kelompok pro-kretek menuduh regulasi kesehatan sebagai ancaman asing dan neokolonialisme. Dan, pada saat bersamaan, Sampurna justru diakuisisi oleh raksasa tembakau global asal Amerika Serikat, Philip Morris International, senilai 5 miliar dolar. Perusahaan asing kini mendominasi pasar yang mengklaim diri sebagai pelindung komoditas lokal. Lantas, bagaimana raksasa multinasional ini mengontrol urat nadi kretek dari hulu ke hilir? Mari kita pergi ke ladang tembakau. Kisah kretek juga seringkali diawali dengan mitos nostalgia yang diromantisasi. Para pendukung industri dan nasionalis kretek merayakan rokok cengkeh sebagai warisan budaya pribumi yang luhur, melukiskan gambaran indah tentang petani yang mandiri dan sejahtera. Namun, faktanya, 70% rumah tangga petani tembakau di Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dan realitas di ladang justru menceritakan kisah tentang hierarki, kerentanan, dan penundukan. Industri ini menggunakan sistem pertanian kontrak yang sangat hierarkis. Perusahaan pemasok menugaskan teknisi lapangan untuk mengatur segalanya. Benih apa yang ditanam, kapan harus panen, hingga pupuk apa yang diizinkan. Petani dinilai dengan sistem grading yang ketat. Ketika gagal panen akibat cuaca ekstrim atau erupsi gunung berapi, petani dan buruhlah yang menanggung kerugian terbesarnya, hingga tak jarang terjerat utang yang menghancurkan hidup mereka. Yang paling rentan dalam rantai ini adalah buruh tani tembakau yang mayoritas adalah perempuan dan lansia. Mereka bekerja dengan upah jauh di bawah standar, menanggung risiko terserang green tobacco sickness, yaitu keracunan nikotin akibat kulit menyentuh daun tembakau basah, dan juga terpapar bahan kimia beracun seperti pestisida Tamex. Ironisnya, alih-alih memberdayakan mereka, sistem ini justru melanggengkan penderitaan di level akar rumput. Anehnya, dalam sebuah manuver korporat yang cerdik, ketika pemerintah mencoba menaikkan pajak atau mengatur kesehatan masyarakat, industri tembakau memobilisasi para petani yang sama ini untuk turun ke jalan. Mereka diberi insentif finansial atau ditekan oleh pembeli daun tembakau untuk berdemonstrasi, yang secara efektif menciptakan ilusi adanya gerakan akar rumput yang melawan campur tangan asing. Padahal pada kenyataannya, mereka sedang melindungi keuntungan korporasi multinasional. Dari ladang, tembakau dan cengkeh bergerak menuju pabrik. Selama puluhan tahun, wajah publik dari industri kretek adalah para perempuan pelinting rokok sigaret kretek tangan.
dipuja oleh para nasionalis kretek sebagai pahlawan kelas pekerja yang setia melestarikan budaya dan rela berkorban untuk keluarga. Tapi realitas di lantai pabrik sangatlah berbeda. Para pelinting ini adalah pekerja borongan yang terus dikejar oleh kuota waktu. Mereka harus melinting 300 hingga 600 batang rokok per jam. Coba bayangkan tekanan fisiknya. Tangan mereka bergerak begitu cepat, banyak pekerja yang kepalanya bergoyang tanpa sadar untuk menjaga ritme kerja ekstrim tersebut. Jari para pemotong rokok seringkali bengkok atau terluka akibat memegang gunting selama puluhan tahun. Sampurna menyebut ini sebagai pemberdayaan perempuan. Tapi sebenarnya ini adalah sistem paternalistik yang membungkus eksploitasi dan tekanan kuota dengan retorika kepedulian dan kekeluargaan. Namun sekarang ini, kretek linting tangan perlahan mulai memudar. Saat ini sekitar 75% pasar terdiri dari rokok kretek buatan mesin. Di dalam fasilitas yang sangat otomatis ini, tenaga kerja manusia dikelola melalui sistem gamifikasi. Pekerja diberikan target Key Performance Indicators, poin apresiasi, dan kompetisi antar departemen. Ini membuat pekerja merasa sedang bermain game produktivitas dan pengembangan diri. Padahal tujuan utama sistem ini adalah mempercepat produksi untuk meraup keuntungan kapitalis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah cara korporasi untuk mengalihkan beban keselamatan dan efisiensi sepenuhnya ke pundak masing-masing pekerja. Lantas, bagaimana cara Anda terus menjual produk yang mematikan di era pembatasan iklan yang semakin ketat? Jawabannya, Anda tidak sekedar menjual rokok. Anda memproduksi gaya keren, dan industri ini mempekerjakan anak muda secara halus. Merek andalan Sampurna, A-Mild, berhasil memecahkan kode ini dengan menargetkan kelas menengah dan anak muda. Perusahaan mencitrakan diri sebagai entitas yang keren, kreatif, progresif, dan anti-establishment. Menyadari kekuatan gig ekonomi, industri tembakau menyponsori konser musik indie, pameran seni, dan gaya hidup do-it-yourself. Dengan kedok kompetisi kreatif atau apresiasi seni, mereka merekrut musisi, influencer, panitia acara, dan mahasiswa. Para kreator muda ini didaulat sebagai brand producers and ambassadors. Mereka dibayar murah, atau terkadang hanya diberi hadiah merchandise dan akses VIP, agar dengan mulus mengintegrasikan merek rokok ke dalam seni mereka, festival musik mereka, dan unggahan Instagram mereka. Ini adalah strategi jenius industri rokok, sekaligus licik untuk meraup publisitas dan mengeksploitasi jaringan sosial anak muda tanpa harus melanggar regulasi larangan iklan langsung. Infiltrasi ini meluas hingga ke jalan-jalan di sekitar kita. Para penjual dan pemasar rokok melakukan pekerjaan membangun hubungan yang teliti dengan jutaan pemilik warung independen atau toko tradisional. Melalui program hadiah seperti Sampurna Retail Community, perusahaan meyakinkan pemilik warung kecil ini untuk mengecat toko mereka dengan warna merah dan memajang rokok di tempat yang paling mencolok. Mereka mengubah ruang komunitas sehari-hari menjadi infrastruktur sirkulasi rokok raksasa yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, beban kapitalisme kretek jatuh pada konsumen. Di Indonesia, merokok sangat terkait dengan kelas, tenaga kerja, dan gender. 2/3 pria Indonesia merokok, memperlakukan rokok sebagai sarana ikatan pertemanan antar pria, pembunuh rasa bosan saat menunggu, atau penahan lapar kaum proletar. Namun, disinilah letak tipu muslihat terbesar industri tembakau, privatisasi rasa bersalah. Meskipun mereka telah merekayasa produk yang sangat adiktif dengan bahan tambahan kimia tersembunyi seperti amonia, zat tembakar, dan filter sintetis yang dirancang untuk mengelabui paru-paru, industri ini telah berhasil meyakinkan publik bahwa merokok adalah murni masalah pilihan pribadi. Ketika penyakit kronis menyerang, perokok jarang menyalahkan korporasi multinasional atau pemerintah yang meraup untung dari pajak. Sebaliknya, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Banyak yang bahkan membela industri ini, meyakini bahwa kecanduan mereka adalah tugas patriotik yang menyediakan lapangan kerja dan membangun ekonomi bangsa. Secara tragis, mereka menjelma menjadi patriot komoditas yang mengorbankan nyawa dan paru-paru mereka sendiri demi margin keuntungan korporasi global. Buku Kretek Kapitalism ini mengungkap sebuah wawasan intelektual yang sangat mendalam sekaligus meresahkan. Kapitalisme berada pada titik terkuatnya ketika ia berhasil menyamar sebagai bagian dari budaya. Rokok cengkeh bukan sekedar gulungan tembakau dan rempah-rempah. Ia adalah sebuah mahakarya rekayasa sosial.
Dari petani di ladang hingga pekerja pabrik yang mengejar kuota, dari seniman indie yang mengejar panggung hingga pemilik warung yang mengejar bonus, industri ini menenun jaring ketergantungan yang menjebak jutaan orang. Industri ini mengekstraksi tenaga kerja mereka, kreativitas mereka, uang mereka, dan pada akhirnya, napas mereka. Dan semua itu sambil meyakinkan mereka bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam tradisi nasional yang dijunjung tinggi. Membongkar ilusi tentang kretek bukanlah tindakan yang mengkhianati warisan budaya bangsa. Sebaliknya, memahami realitas eksploitatif kapitalisme kretek secara utuh dan berani mengatap wajah aslinya adalah satu-satunya cara kita bisa mulai mengubahnya. Dan untuk memperbaiki masa depan kesehatan masyarakat, kita harus terlebih dahulu mengenali arsitektur tak kasat mata dari eksploitasi yang mengelilingi kita ini. Kita harus belajar untuk melihat menembus kabut asapnya. Ingin tahu lebih dalam? Unduh buku yang menjadi inspirasi video ini melalui tautan yang ada di bagian deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya.